Jejak panjang debat panas ex jubir KPK vs Fahri Hamzah. Memperjuangkan ya reformasi ini. Tadi sempat ditanyakan terkait KPK yang mungkin tidak tuntas dengan tindak korupsinya gitu. Tapi sebetulnya apakah reformasi juga sudah tuntas gitu? Atau jangan-jangan dengan kondisi sekarang kita ambil logika yang mirip. Tidak tuntas, maka KPK dilemahkan dan sekarang akhirnya kondisi reformasi pun dilemahkan. Gimana kira-kira Bang Fahri? Ini dijawab ya, Silakan Bang. sebagai sesama orang lapangan ya. Korlap. Ya, saya bisa bilang juga bahwa pasal TAP MPR itu saya ikut menyusun. Karena saya juga anggota MPR transisi, waktu itu saya diminta oleh almarhum Profesor Habibie untuk menjadi anggota MPR mewakili kalangan muda, dan pasal itu kita sepakati. Meskipun ada yang mengkritik karena pasal itu menyebut nama orang ya. Pasal TAP kan itu kan seperti konstitusi kan levelnya, tapi menyebut nama Pak Harto. Oke. Tapi oke lah, itu berjalan. Kalau saya beda, yang disebut sebagai anak kandung reformasi itu adalah namanya demokrasi sebagai sistem, karena kita migrasi dari otoritarianisme kepada demokrasi. Dan dalam demokrasi itu dia sebuah sistem yang konsisten cara bekerjanya itu. Dan saya mempelajari bagaimana cara bekerja demokrasi itu, termasuk di dalamnya di dalam memberantas korupsi, menghapus kejanggalan-kejanggalan dan perilaku-perilaku yang menyimpang atau otoriter di dalam negara. Ya begitu, karena bosnya kurang ngotot, jadi dia yang harus ngotot gitu. Dan itu positif buat Pak Jokowi. Kalau saya lihat satu-satunya juru bicara yang terbaik cuma Ali Mukhtar ini. Untung ada Ali Mukhtar, Pak Jokowi agak tertolong. Kalau enggak babak belur semua, apalagi udah ditinggal nyalek sama Johan Budi itu. Jadi kalau Anda lihat usulan ILC malam ini dihasilkan oleh tuntutan publik. Kalau publiknya optimis, dia nggak akan minta karena Ilyas untuk Jamal yang merontak-merontak. Justru karena dia pesimis. Bukan publik. Dapat menemukan publik di mana? Di mana publik berpendapat? Survei apa yang kita pakai? Ini ya setelah kalau publik nggak Banyak cemas dengan mahasiswa loh. pemilu, Hati-hati bikin pilihan katanya. kayak oke, saya pilihkan kata buat kamu ya. Bila publik tidak cemas dengan pemilu, maka publik tidak akan minta soal kardus ini dibahas. Jelas nggak kalimat saya? Oke, saya Jangan sebutkan. begitu dong. Kita juga sekolahan ini, orang sekolah. Dokter saya, Pak. Ya ngabalin Anda doktor. Oke, Pak Doktor. Ngabalin. Udah bisa apa aja setelah jadi dokter? Orang ngabalin. Kalang kabut ente kan? Mau bilang apa coba? Oke, ente kalang kabut, frasa itu akademis tidak? 10 menit saya pakai, 7 menit, 3 menit saya subsidi buat otaknya si ngabalin. Ya untuk Ali apa yang kita kasih semua kalau untuk Ali sih, ya kan? Saya nggak menyalahkan Ali ini saya bilang untung dia ada di sekitar Jokowi, ya kan? Ini yang lain ini kan, Pak Ali kan harus tahu presiden kita ini kan juga nggak berpengalaman amat. Jadi kalau ada orang jujur kayak Ali di sana lebih bagus lah, ya kan? Biar yang bohong-bohongnya ini bisa ditutupi gitu. Kan Ali malu sama sorbannya itu kan kalau macam-macam. Tadi saya terangkan bahwa bahkan bila suara itu dikumpulkan pakai tas plastik, kantong kresek itu, Jejak panjang debat panas ex jubir KPK vs Fahri Hamzah. Terbaru isu Migor. Mantan juru bicara KPK Febri Diansyah dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah kembali berdebat. Kali ini perdebatan berkaitan dengan penetapan tersangka Dirjen Perdagangan Luar Negeri terkait persoalan ekspor bahan baku minyak goreng. Dirangkum Detikam Rabu 20 April, Febri Diansyah dan Fahri Hamzah ternyata sudah beberapa kali berdebat. Perdebatan itu bahkan sudah dimulai sejak Febri masih menjabat jubir KPK, sedangkan Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR RI. Yang terbaru Fahri dan Febri terlibat debat soal minyak goreng.
Febri yang menyoroti kinerja KPK sekarang lantaran kasus mafia minyak goreng diusut oleh Kejaksaan Agung disanggah oleh Fahri Hamzah. Lantas bagaimana jejak debat panas keduanya? Berikut ini perdebatan keduanya terkait sejumlah hal. Soal kong kali kong LSM. Pada 2017, ketika masih menjabat Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah sempat menyampaikan kecurigaan terhadap KPK. Fahri Hamzah kala itu curiga adanya kerjasama antara KPK dan lembaga swadaya masyarakat yang melaporkannya karena dianggap menghalangi penyelesaian kasus EKTP. Cuma kalau saya dianggap menghalang-halangi itu yang merasa terhalangi siapa? Kenapa saya kritik KPK? LSM laporkan saya. Saya curiga LSM ini kong kali kong dengan KPK gitu, kata Fahri di gedung DPR saat itu. Nanti saya bisa ungkapkan siapa saja yang mendapatkan dana dan setiap hari memuji KPK. Saya tahu dan ada datanya, termasuk orang-orang yang membatasi kebebasan tugasnya. Pernyataan Fahri ini ditanggapi santai oleh Febri Diansyah yang kala itu menjabat Kabiro Humas KPK. Febri mengatakan KPK fokus penanganan korupsi. KPK fokus pada tindak lanjut laporan masyarakat atau penanganan perkara korupsi yang sedang ditangani. Asumsi tidak perlu ditanggapi, ujar Febri Diansyah melalui pesan singkat kepada Detikom. Rabu 3 April 2017. Febri masih akan mengecek terlebih dahulu laporan dari LSM terkait Fahri Hamzah. Febri menegaskan semua laporan masyarakat yang masuk ke KPK akan ditindaklanjuti dan dimulai dengan proses setelah. Jika yang dilaporkan indikasi obstruction of justice, tentu kita akan telah fakta-fakta hukum awal yang ada terkait dengan pemenuhan pasal 21 Undang-Undang Tipikor tersebut. Begitulah ungkapnya. Usul KPK dibubarkan. Tak hanya itu, selang beberapa waktu kemudian di tahun yang sama, Fahri Hamzah dan Febri Diansyah pun terlibat lagi debat panas. Kala itu Fahri mengusulkan agar KPK dibubarkan dan kewenangannya diserahkan ke Kejaksaan dan Kepolisian. Merespons Fahri Hamzah, Febri Diansyah yang kala itu masih di KPK mengakui tidak semua orang melihat sisi positif pemberantasan korupsi. Tudingan skandal di KPK. Selanjutnya pada awal tahun 2018, Fahri Hamzah juga sempat berdebat dengan Febri Diansyah terkait tudingan skandal dalam pemberantasan korupsi di KPK. Fahri pun berharap pihak kepolisian dapat mengusut lebih dalam kasus korupsi yang dilakukan Nazarudin. Ia juga menyatakan bersedia bersaksi jika kepolisian mau mengusut hal tersebut. Febri Diansyah pun angkat bicara soal tuduhan Fahri Hamzah tentang adanya skandal dalam pemberantasan korupsi. Dia menyebut hal semacam itu sudah kerap ditudingkan pada KPK. Febri menyebut seorang saksi tersangka bahkan terdakwa sekalipun dilindungi undang-undang untuk bekerja sama dengan penegak hukum. Selama ada keterangan penting yang disampaikan oleh mereka yang bekerja sama, Febri menyebut KPK akan menerima tetapi tetap ditelah. Saling tunjuk jubir Jokowi. Kemudian yang masih hangat pada akhir 2021, Fahri Hamzah dan Febri Diansyah sempat adu argumen soal juru bicara Presiden Jokowi. Saat itu, Fahri menyarankan Febri menggantikan Fajrul Rahman yang ditunjuk menjadi duta besar sebagai jubir Jokowi. Hal itu disampaikan Febri Diansyah di akun Twitter resminya, seperti dilihat Selasa 26 Oktober. Febri tertawa merespons penilaian Fahri Hamzah soal sikap Febri yang dingin saat menjabat jubir KPK dan cocok menjadi corong istana. Membalas respon Febri Diansyah, Fahri Hamzah mengatakan Febri sosok yang masih muda. Mengucapkan itu, Fahri seraya memberi simbol senyum kepada Febri. Soal minyak goreng, yang terbaru Febri Diansyah, Fahri Hamzah berdebat. Yang terbaru Febri Diansyah dan Fahri Hamzah berdebat soal penetapan tersangka Dirjen Perdagangan Luar Negeri terkait kasus dugaan ekspor minyak goreng. Febri Diansyah yang awalnya menyoroti kinerja KPK lalu mencolek Fahri Hamzah lewat akun Twitternya. Mengkritik KPK yang justru sibuk dengan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan KPK di saat Kejaksaan Agung mengusut penyidikan kasus mafia minyak goreng. Kemudian pada cuitan selanjutnya, Febri Diansyah mencolek Fahri Hamzah yang disebutnya kerap memuji KPK era Ketua KPK Firly Bahuri. Dia menyinggung logika jika KPK tak menangkap koruptor berarti korupsi sudah turun. Fahri lantas menjawab Febri Diansyah lewat cuitannya. Diminta konfirmasi, Fahri Hamzah menjelaskan lebih lanjut perihal cuitannya kepada Febri Diansyah. Dia memuji KPK saat ini lantaran katanya pemberantasan korupsi tidak maksimal, lantaran KPK berjalan sendiri mencari sensasi pada masa lalu.
Meski begitu, Fahri tidak memungkiri KPK saat ini juga harus dikritik karena terlalu menyisir kasus di daerah, sementara Kejagung yang justru menyisir kasus-kasus besar. Memang kita kritik KPK karena ada gejala menyisir daerah sementara Kejaksaan mencoba menyisir kasus-kasus besar. Tetapi kalau itu kita lihat sebagai orkestrasi, maka itu sebuah perbaikan. Katanya dia memastikan siapapun akan kecewa jika melihat pemberantasan korupsi sebagai kerja satu lembaga.